Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan belajar tentang turunan. Lebih spesifiknya, kita akan menemukan konsep turunan dari konsep limit yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin kalian masih ingat dengan konsep dasar dari kalkulus ya, yaitu limit H mendekati 0, oke, f x ditambah h dikurang fx dibagi dengan h. Nah, dan kalian tentunya masih ingat ini fungsinya apa sih? Nah, ini gunanya untuk mencari gradien. Gradien itu adalah delta y, kita simbolkan saja dengan delta y per delta x. Nah, di sisi lain, turunan juga biasa disimbolkan dengan delta y dan delta x, karena memang ada kaitannya di sini. Nah, kita lihat bahwa prinsip pertama ini yang menemukan fungsi gradien itu biasa juga kita, karena ini sama dengan turunan, kita biasa juga simbolkan dengan f aksen x. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang turunan, kita bisa menyimbolkan dengan dy per dx, bisa juga kita simbolkan dengan f aksen x. Nah, kita akan lihat bagaimana ceritanya bisa konsep limit ini sama dengan turunan, sama dengan gradien, dan seterusnya. Itu akan kita bahas di video ini. Nah, mari kita lihat satu contoh kecil. Kita misalkan memiliki sebuah fungsi, fx sama dengan x kuadrat. Oke, x kuadrat. Berarti kalau kita ingin mencari f aksen x, atau kita ingin mencari gradien dari garis singgung, ingat ya, gradien dari garis singgung, kalian sudah bisa menebak bahwa semakin ke atas maka gradien garis singgungnya itu semakin besar. Nah, karena kemiringannya ini akan semakin besar, semakin ke atas semakin miring, semakin miring. Begitupun sebaliknya di sini juga semakin turun, kemiringannya akan semakin kecil. Sampai pada titik ini itu kemiringannya sama dengan 0. Kemudian kembali ke sini kemiringannya akan kebalikan dari ini. Nah, masih ingat kan di video sebelumnya saya jelaskan kalau garisnya seperti ini berarti kemiringannya positif. Kalau garisnya seperti ini berarti kemiringannya negatif. Maka di sini akan kemiringan di sini negatif. Semakin ke atas semakin besar. Nah, apa hubungannya dengan turunan? Oke, mari kita lihat ya. Karena fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat, maka ketika kita memasukkan ke konsep dasar kalkulus ini, maka kita akan memperoleh f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0. Oke. Fx tambah h. Jadi kita masukkan x tambah h ke x kuadrat, sehingga menjadi x tambah h kuadrat dikurang fx. Fx-nya adalah x kuadrat per h. Oke, kita jabarkan. Diperoleh limit h mendekati 0 x tambah h kuadrat. Berarti kita jabarkan berarti x kuadrat 2xh ditambah h kuadrat dikurang x kuadrat dibagi h. Oke, dari sini kita lihat x kuadratnya dikurang berarti ini habis. Berarti sisa 2xh ditambah h kuadrat. Oke, saya jabarkan di sini ya. Sehingga kita memperoleh limit h mendekati 0. Oke. H-nya saya keluarkan karena kita ingin mencoretnya jadi H dikali 2X ditambah H
dibagi H. Nah, hanya habis. Nah, sekarang pembaginya tidak lagi 0. Kalau ini tadi masih ada pembagi 0. Kalau kita substitusi hanya, nah hanya sudah mati sehingga sekarang kita sudah bisa masukkan. Sehingga hasilnya adalah 2x tambah 0. 2x tambah 0 sama dengan 2x tambah 0 berarti hasilnya sama dengan 2x. Jadi inilah fungsi gradiennya. Gradien kemiringan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, kalau kita gambar fungsi ini, itu gambarnya seperti ini. 2x berarti seperti ini. Oke, sini titik 0. Nah, ini fungsi f aksen x sama dengan 2x. Nah, jadi ini adalah fungsi fx-nya diturunkan menjadi seperti ini. Apa maknanya ini? Oke. Maknanya adalah kalian lihat di sini ketika kurvanya ke arah sana, ke arah kanan sumbu Y, itu kemiringannya semakin tinggi. Kalau kemiringannya semakin tinggi artinya gradiennya M, gradien yang juga sama dengan f aksen x, oke, sama-sama turunan, artinya sama dengan ini, itu juga akan semakin besar. Coba lihat, semakin ke kanan nilai f aksen x juga semakin besar. Oke, artinya kemiringannya ini semakin besar, semakin menanjak. Sebaliknya, kalau dari sini itu kemiringannya juga semakin besar. Tapi kalau kalian lihat di sini nilainya negatif. Sama dengan di sini, nilainya negatif. Oke, negatif. Di sini nilainya positif dan semakin besar. Kenapa di sini negatif, di sini positif? Oke. Karena kurvanya di sini dia menurun. Oke, turun. Di sini menanjak atau naik. Nah, artinya selain menandakan yang seperti saya katakan tadi, ini miring ke kanan berarti dia positif, miring ke kiri artinya dia negatif, itu juga menandakan bahwa kurva tersebut dia turun ketika turunannya negatif atau ketika fungsi turunannya atau gradiennya negatif. Di sini juga negatif. Nah, kita lihat ketika sampai pada titik ini itu kemiringannya 0. Sampai pada titik ini kemiringannya 0. Ini artinya bahwa ini adalah titik baliknya. Titik baliknya, jadi setelah turun, titik baliknya naik. Oke? Jadi seperti itu. Itulah hubungan antara limit yang kita belajar sebelumnya, kemudian kita karena ingin mencari konsep gradien, kemiringan sebuah garis yang menyinggung kurva ini, sebuah kurva, kemudian dikaitkan lagi dengan turunan. Itu semuanya berkaitan. Oke? Simpelnya seperti ini. Ketika kita ingin mencari gradien sebuah kurva pada titik tertentu, gradien garis singgung pada kurva tersebut cukup mencari turunannya. Oke, mungkin ini sedikit berbeda dengan apa turunan yang kita pelajari dulu, bahwa tinggal misalnya x kuadrat, maka turunannya adalah 2x. Nah, langsung saja ya. Jadi diturunkan ini 2, pangkatnya dikalikan dijadikan koefisien, kemudian pangkatnya x kuadrat dikurangi 1 menjadi x pangkat 1. Seperti itu. Itu proseduralnya seperti itu. Tapi secara konsep itu penjelasannya seperti ini. Sehingga diperoleh 2x. Nanti juga kita akan membuktikan bagaimana caranya membuktikan bahwa memang kalau x kuadrat itu turunannya 2x, atau secara umum kalau x pangkat n maka turunannya adalah n kali x pangkat n kurang 1. Kita akan buktikan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.